Baik, Bapak Ibu semuanya sudah banyak yang ingin sharing di kolom chat. Saya izin membacakan. Ini yang pertama untuk Prof. Ari gitu ya. Ada dua pertanyaan dari Kak Mujijah di Banten sama Mas Ilham gitu ya. Saya membacakan dulu dari Bu Mujijah di Banten. Assalamualaikum. Izin bertanya Dokter Ari atau Prof. Ari terkait sama TB. Beberapa tahun lalu Bapak saya dinyatakan positif TB dan harus menjalani pengobatan selama 6 bulan. Tidak boleh putus obat dan isolasi banget. Nah, itu sudah coba dilakukan. Hanya di tengah perjalanan ada kendala. Jadi belum sampai 6 bulan harus diulang karena harus mengulang, Bapak tidak mau dan akhirnya kumpul lagi dengan keluarga. Pertanyaannya, apakah nanti ada berefek kepada anggota keluarga yang lainnya dan apakah yang harus kami lakukan untuk mengisolasi orang tua lagi atau seperti apa? Terima kasih. Kemudian dari Pak Ilham, melihat besarnya peran USAID dalam mendukung program penanggulangan TB di Indonesia, baik dalam deteksi dini, pengobatan TB resisten maupun pelatihan tenaga kesehatan, dan dengan adanya penghentian mendadak dukungan tersebut, apakah pemerintah telah menghitung potensi dampak epidemiologis secara kuantitatif, terutama apakah ada prediksi resmi mengenai kemungkinan meningkatnya jumlah penderita TB, khususnya TB MDR di tahun-tahun awal pasca penanggulangan kemitraan ini. Terima kasih. Monggo, Prof. Ya, terima kasih Mas Boy juga pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama mungkin soal ini ya, manajemen kasus TB ya. Iya. Ada satu hal yang menurut saya sebetulnya perlu diluruskan. Jadi di dalam pengobatan TBC itu, terutama kalau tadi didengarkan uraian ini ya, uraian gambaran kasusnya, saya menduga ini kasus TBC yang masih sensitif obat sebetulnya di awal. Jadi, maka pengobatannya direncanakan 6 bulan. Nah, pada kasus tuberkulosis yang sensitif obat, itu sebetulnya fase pengobatan yang kita sebut fase aktif. Itu 2 bulan pertama, memang dia fase yang masih bisa menular. Jadi saya pikir isolasi itu sebenarnya tidak diperlukan sepanjang pengobatan. Jadi pada 2 bulan pertama memang risiko penularannya masih ada gitu. Tapi sebetulnya ketika sudah kemudian masuk di fase pengobatan, namanya fase pengobatan lanjutan, itu 4 bulan kemudian, ini sebetulnya sudah tidak masuk di uh, di fase yang masih menular. Nah, jadi memang nanti Mbak Prof. Yandri bisa menambahkan, saya kira sebagai klinisi. Pada 2 bulan pertama pengobatan, ketika sudah selesai mendapatkan pengobatan, kita memang cek lagi ya status itu, apakah masih menular atau tidak. Harapannya sih sudah tidak gitu setelah 2 bulan pengobatan. Nah, setelah itu dilanjutkan. Nah, saya tidak tahu pasti ya detailnya. Dengan mengulang tadi, apakah di akhir pengobatan mungkin masih positif gitu sampai akhir pengobatan? Mungkin. Sehingga kemudian ada tadi ada cerita harus diulang. Tapi sebetulnya mungkin kalau memang masih positif atau gagal pengobatan istilahnya, memang itu adalah resiko untuk terjadi resistensi. Jadi ketika ada kegagalan pengobatan dengan OAT ini, pertama memang harus dievaluasi untuk kemungkinan adanya resistensi obat. Begitu. Nah, tetapi isolasi saya pikir perlu kita luruskan ya kalau memang ini TBC yang sensitif obat, kita nggak perlu isolasi orangnya. Yang penting sebetulnya tadi kita ngerti bagaimana caranya sebenarnya mengendalikan transmisi. Jadi pemakaian masker yang benar, karena penularannya sebenarnya lewat itu gitu. Jadi misalnya pada 2 bulan pertama ya pasien memang perlu untuk pakai masker dimanapun gitu ya. Sebenarnya tinggal serumah juga nggak apa-apa, tapi pakai masker dan sebagainya. Itu saya kira kita perlu luruskan itu. Kemudian yang kedua soal USAID ya. Ya untuk program TBC itu memang USAID itu ada proyek dengan hibah ya dari USAID untuk penanggulangan TBC di Indonesia. Proyek yang paling besar ya yang masih aktif ya dijalankan.
dengan pendanaan USAID sampai kemudian ada pengumuman untuk stop ya pendanaan itu adalah proyek bebas TB namanya. Sependek pemahaman saya, proyek bebas TB ini terutama menangani kegiatan-kegiatan inovasi untuk TB. Jadi misalnya untuk penemuan kasus secara aktif di masyarakat, kemudian juga untuk pelibatan layanan kesehatan swasta di dalam program TBC. Nah, jadi kalau sama ini em, untuk pengobatan sendiri, logistik pengobatan juga untuk lab itu semuanya sudah ditanggung dengan pendanaan pemerintah dari APBN. Ini yang sependek yang saya tahu. Sehingga Em, saat ini ya masih berjalan layanan, terutama di layanan pemerintah masih berjalan seperti biasa. Nanti Mbak Prof. Yandri bisa menambahkan juga ya. Tetapi memang kegiatan inovasi menjadi eh, terpengaruh juga, termasuk ada beberapa riset yang semula direncanakan dengan pendanaan USAID, misalnya riset tentang obat pencegahan TB pada pasien HIV. Nah, ini juga terhenti gitu karena eh, terhentinya pendanaan. Nah, saya sampai sekarang belum ada eh, satu penjelasan yang secara resmi dari pemerintah tentang dampaknya untuk program TB. Tapi saya pikir kalau layanan masih bisa jalan terus, intinya ini core bisnisnya untuk penanggulangan TB-nya masih jalan dengan baik itu saya pikir masih oke lah gitu. Gitu. Saya kira itu ya respon saya Mas Boy. Thank you. Baik, terima kasih, Prof. Mungkin Prof. Henry ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan itu? Iya, Atau sudah cukup? Hmm. J, matur nuwun. Problem ketiga pada TB adalah efek samping obat. Jadi makanya sangat tepat kalau tadi ada pembicara yang terkait dengan efek samping. Rifampicin itu terkenal membuat hepatotoksik dan gastrotoksik. Jadi hepatotoksik itu biasanya SGPT-nya akan sangat meningkat, mual muntahnya luar biasa. Sering kami mendapatkan, dulu awal-awalnya saya mendapatkan pasien itu, saya sudah tahu kalau mual muntah menjadi salah satu tanda ya. Tapi ternyata SGPT-nya tidak naik. Jadi fungsi fungsi heparnya nggak apa-apa. Tapi ternyata gastro gastropati. Jadi di lambunglah yang apa yang terpengaruh sehingga mual muntahnya hebat dan itu salah satu masalah besar pasien adalah banyak yang menghentikan obatnya karena tidak tahan. Bapak saya juga mengalami hal itu. Sampai kami juga marah-marahan, Yandri, mualnya tuh luar biasa. Sampai kayak gitu. Saya udah nggak mau minum obatnya. Padahal waktu itu beliau baru minum 1 bulan. Nah, dengan demikian, maka dalam TB itu manajemennya adalah ketika seseorang memulai terapi, seringnya kalau di klinis kami akan sekitar 2-3 hari dia baik, kita baru berani memulangkan karena efek sampingnya yang kadang cukup berat seperti itu. Dalam keadaan kemudian dengan demikian kami ketika menata laksana, salah satu pertanyaan ketika kita menemui seseorang dengan TBC adalah apakah pernah minum obat. Kemudian kita tentukan itu adalah ini sebetulnya belum memulai, maksudnya dalam baru seminggu ya sudah kita bisa memulai langsung kayak gitu ya. Tapi kalau sudah pernah memulai, kita harus pernah memulai lebih dari 1 bulan, kita harus mulai berpikir jangan-jangan sudah mulai ada resistensi. Jadi itu sudah harus kita pikirkan bahwa dia sudah pernah terpapar obat TB. Eh mi- Sangat minimal adalah dalam 1 bulan pertama terapi itu harus benar-benar strict masker. Repotnya kan pasien TBC juga ada malah kadang dia batuk dan dia sesak nafas sehingga juga diminta untuk memakai masker juga kadang ya kasihan juga kayak gitu. Maka dengan demikian seluruh household, seluruh orang rumah harus juga ikut berperan menggunakan masker untuk melindungi dirinya. Kalau si pasien adalah tidak memberikan penularan, tapi untuk yang lain adalah ikut saja pakai masker supaya dia terlindungi. Berikutnya lagi tadi apa ya yang saya ingin sampaikan ya. Oh, biasanya setelah 2 bulan fase sisipan, fase intensif 2 bulan dengan obatnya itu 4, FDC 4 kan, RHZE, rifampicin, INH, pyrazinamide, ethambutol.
Itu kita akan melihat, kita cek PTA-nya lagi, kita cek sputumnya, apakah masih ada atau tidak. Kalau masih ada, misalnya PTA-nya masih positif di 2 bulan intensif itu, kita akan memberikan fase sisipan. Untuk khusus TB HIV, terapi tidak hanya 6 bulan. Kemarin kita bahas, saya membahas sama teman-teman paru, penelitian kami juga menunjukkan salah satu faktor yang mendukung untuk successful treatment TB pada HIV di sini adalah kita memberikannya adalah 9 bulan. Jadi itu semoga menjawab bagaimana keadaan yang kayak tadi itu kayaknya persis sama dengan bapak saya tadi kan, bahwa beliau menghentikan obat, tapi itu adalah hak pasien karena kita sangat sulit karena mualnya memang luar biasa, terutama rifampicin itu menimbulkan mual yang cukup berat. Dalam keadaan yang terganggu heparnya yang berat, maka pirasinamid kita tidak berikan. Dalam keadaan anemi kita menarik. Ini seni sekali untuk memberikan obat TB. Semoga bisa menjawab itu. Terima kasih, Prof. Memang betul banget, Prof. Hampir rata-rata yang kami temukan adalah mual. Bahkan sampai kami di adjustment tuh, sampai nggak ngerasa no mualnya kayak gimana gitu. Ketika kita mengedukasi itu benar-benar, Bu, itu mualnya memang efek dari obat. Tapi beliaunya kayak menolak gitu, dalam artian membentengi dirinya sampai nggak merasakan mualnya itu seperti apa tuh nggak ngerasakan, Mas. Tapi kita tetap lulus gitu ya, Bu. Dalam artian kita pelan-pelan kita ajak diskusi dan lain sebagainya dan alhamdulillah bisa tuntas gitu, Bu. Terima kasih, Prof, terkait sama Belum lagi jawabannya. justru Gimana, dalam Prof? keadaan lambung kosong kan, Mas? Hmm, Kan dimintanya minum obat TB itu repotnya efeknya terbaik pada saat perut kosong. betul. Jadi oleh nambah mualnya pagi hari itu minumnya gendut-gendut lagi tabletnya. Dan kondisinya hari ini masih puasa, Prof. Jadi kemarin tuh benar-benar kami kan meminta kondisinya ibu ini kan lagi sakit, jadi nggak harusnya nggak puasa pun insya Allah tidak masalah. Tapi saya ingin tetap puasa, Mas Boy, dalam artian ingin tetap ibadah dan puasa, tapi ya mualnya luar biasa katanya seperti itu. Terima kasih, Prof, atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya ini ditujukan ke Pak Devi. Ada dua pertanyaan dari Kak Resta. Izin bertanya, Pak Devi, jika pasien mengalami efek samping OAT dengan kenaikan SGPT-SGOT lebih dari 3 kali dan muntah, kapan akan dimulai kembali pengobatan OAT-nya? Dan lama pengobatannya apakah dimulai dari awal atau seperti apa? Kemudian untuk sistem pelaporan, harus ada skor tertentu naranjonya atau setiap kita curiga ESO, OAT kita laporkan. Terus kemudian satu lagi dari Mbak Ika. Selamat sore Pak Devi, berkaitan dengan efek samping nefrotoksik obat-obatan untuk TB MDR, kapan sebaiknya monitoring fungsi ginjal dilakukan? Lalu terkait edukasi, menurut Bapak apakah efek samping memang disampaikan di awal pengobatan secara detail atau seperti apa agar pengobatan oleh pasien bisa efektif untuk dijalani? Terima kasih. Mungkin ini nanti juga akan ada penjelasan dari Prof. Ari dan Prof. Yandri yang terkait sama efek sampingnya. Monggo Pak Devi dulu. Ya, terima kasih Mas Boy. Ya, mungkin pertama tentang hepatotoksik, obat TB atau obat TB MDR. Ya. Pada umumnya, idealnya kita harus cek baseline-nya harus dicek baseline dan kalau misalnya pasien memang ada risiko, pasien dengan komorbid, pasien itu pasien harus tahu jika dia ada gejala, pertama dia harus tahu ada gejala pendamping atau keluarga pasien. Masa edukasi juga harus kita pantau. Dan minimal sekali sebulan kita harus cek. Kalau di BMDR biasanya harus dicek ya. Protokol memang sudah harus dicek. Nah, kalau misalnya terjadi hepatotoksik, sebentar. Kalau misalnya terjadi hepatotoksik, kalau pasien TB, pada pasien TB, regimen 4 terapi, regimen 4 obat, biasa lakukan desensitisasi. eh, Langsung hentikan terapi obat TB-nya. Biasanya seminggu setelah itu kita cek kondisi pasiennya. Biasanya SGOT-SGPT sudah membaik. Jika SGOT-nya sudah membaik, sudah turun, bisa lakukan re-challenge. Mulai dari obat TB yang paling tidak hepatotoksik. Mulai dari isoniazid, ethambutol, kemudian rifampicin. Biasanya yang biasa hepatotoksik adalah pyrazinamide.
Kalau seandainya untuk pasien TB MDR, biasanya yang perlu kita hentikan hanya jika seandainya umpamanya pasien memang mengalami peningkatan risiko tes SGPT 3 kali lebih dari 3 kali, hentikan perazinamidnya. Biasanya itu solusinya. Biasanya setelah pada pada kasus saya waktu di RSUD Stomo ada 16 pasien yang mengalami hepatotoksik, umumnya perazinamidnya dihentikan, fungsi hatinya normal lagi. Risikonya memang adalah tapi bukan berarti umumnya mungkin nanti dokter Ari Prof Ari Prof Ari lebih ini yang untuk tata laksananya ya. Tapi secara umum ya triazinamid dihentikan dan terapinya tetap lanjutkan, tidak dimulai dari awal ya. Dan tapi bisa saja sebenarnya kita lakukan desensitasi dosis. Triazinamid boleh lagi diberikan, tapi mulai dari dosis kita jika memang kita takutkan pasiennya terapi tidak efektif atau memang kita bisa mencoba untuk memberikan triazinamid lagi dengan mulai dari dosis terkecil, mungkin triazinamid 100, 200 sampai nanti jika dilakukan desensitasi biasanya kadang hepatotoksisnya tidak terjadi. Jadi bisa kita bisa diberikan lagi triazinamidnya. Tapi umumnya terlaksananya bisa uh, pasien hepatotoksik hentikan regimen TB hepatotoksiknya bisa seminggu itu umumnya udah fungsi hatinya sudah membaik lagi, SGLT-SPT membaik lagi, bisa dilakukan rechange pemberian obat destilasi atau desensitasi pemberian terapi TB-nya. Untuk pelaporan masalah ini pertama kita tidak punya data. Sebanyak itu pasien TB, mungkin di Indonesia ini saya cari di jurnal ataupun di laporan POM pun tidak pernah mengeluarkan merilis laporan bagaimana pelaporan berapa persen pasien yang mengalami TB, yang mengalami hepatotoksik, berapa persen pasien TB yang mengalami hepatotoksik. Yang ada data itu saya cari waktu penelitian dulu saya dapatnya data India, Pakistan itu mereka banyak punya data penelitiannya. Sehingga sebaiknya kalau memang terjadi laporkan saja, kirim saja laporannya. Nanti kita punya data, mungkin bisa untuk mengambil kebijakan dan juga untuk penelitian lebih lanjut juga apa yang bisa kita lakukan untuk apa yang lebih baik terlaksana untuk terkait dengan kebijakan dan lain-lain untuk terlaksana apa ya TB efek samping dari TB pasien ini. Termasuk juga untuk nefrotoksik. Sebenarnya dari sekian banyak regimen, kalau mungkin obat di pasien yang TB sensitif obat, umumnya jarang nefrotoksik. Uh, RHZE itu tidak nefrotoksik. Yang nefrotoksik adalah aminoglikosida. Kanamisin, streptomisin eh, itu nefrotoksik. Biasanya pada yang saya alami di itu ada beberapa kasus tuh pasien baseline-nya bagus, kreatininnya 0,6, 0, masih di bawah 1. Diberikan obat TB, pasien menunjukkan gejala ada gangguan fungsi ginjal, nggak bisa pipis atau ya gangguan penurunan fungsi ginjal. Dicek kreatinine sudah langsung 2,7 di atas 3. Ada satu kasus tidak ditangani, akhirnya merentet karena nefrotoksik, tidak obatnya tidak dihentikan, akhirnya tambah lama fungsi ginjal tambah menurun, tambah lama akhirnya ototoksik karena perubahan fungsi ginjal terjadi penumpukan kadar obat dalam darah karena aminoglikosida akhirnya terjadi efek samping yang lebih berat. Tidak hanya karena nefrotoksiknya saja, tapi karena terjadi peningkatan kadar obat dalam darah dari obat-obat lain, obat-obat TB yang lainnya juga. Nefrotoksik ini juga salah satu faktor vital yang perlu kita perhatikan, eh, baik pada awal kondisi baseline pasien, bagaimana fungsi ginjal awal pasien sebelum memulai terapi, sampai nanti pada saat pasien diberikan obat, bagaimana fungsi ginjalnya. Karena efek samping yang lain terjadi itu salah satu faktor juga karena perubahan fungsi ginjal pasien. Penurunan fungsi ginjal pasien maka terjadi peningkatan kadar obat dalam darah dari semua obatnya, hampir semua obat, tidak semua obat. Akhirnya risiko efek samping obat lain juga meningkat. Kapan kita perlu kita cek biasanya masalah edukasi adalah dua mata uang, mata seperti mata pedang ya. Jika kita berikan edukasi, karena pasien takut. Kita tidak berikan edukasi, ternyata pasien tidak tahu bahwa terjadi efek samping tidak tertangani dengan baik, ujung-ujungnya pasien akan
gagal terapi atau malah timbul komorbid yang lebih berat lagi. Awalnya hanya tuberkulosis saja, akhirnya berkembang jadi eh, gangguan hepar, gangguan ginjal, gangguan pendengaran yang permanen ada juga. Pada kasus dulu saya ada satu kasus pasiennya tidak sampai akhirnya fungsi pendengarannya memang terganggu. Nah, mungkin yang tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan edukasi informasinya. Mungkin tidak perlu kita jangan sampai disampaikan bahwa kalau terjadi efek samping nanti. Tapi bagaimana kita menyampaikan? Mungkin yang penting adalah keluarga pasien, pengawas minum obat atau pasien sendiri harus tahu, oh, jika mungkin mungkin enggak, buang air kecilnya mungkin ada enggak terganggu, ataupun mungkin merasa lemas atau mata kuning dan lain-lain atau hepatotoksik. Jadi, tapi jangan dibilang bahwa itu adalah efek samping dari obat. Mungkin bisa dengan penyampaian yang lebih baik, pendekatan yang lebih baik, mungkin yang penting intinya adalah pasien tahu bahwa jika hal itu terjadi, jika gangguan fungsi ginjal, jika gangguan pada eh, buang airnya atau pendengarannya atau mungkin gejala gangguan fungsi hatinya, mereka harus tahu bahwa itu harus segera ditangani, harus segera dilaporkan ke dokter atau ke medis, ke rumah sakit supaya bisa dilakukan penanganan yang cepat dan tepat. Ya, saya pikir mungkin itu Mas Boy. Baik, terima kasih Pak Devi. Mungkin ada sedikit tambahan dari Prof. Ari atau Prof. Yandri terkait sama dua permasalahan tersebut karena tadi dibilang Pak Yandri, mohon maaf, Pak Devi belum ada laporan terkait sama efek samping yang berhubungan sama hepatotadia. Nah, mungkin dari sejauh pemikiran dari Prof. Ari mungkin ada hal tersebut yang mungkin ingin disampaikan sehingga data itu bisa didapatkan, Prof. Mungkin. Ya, nanti kalau untuk data, saya kira Prof. Yandri ya, yang mungkin Hmm, sebagai klinisi sehari-hari bisa menambahkan. Kalau dari saya, mungkin saya justru mengusulkan sebenarnya em, kita menyadari bahwa pentingnya pasien atau orang yang sedang menjalani pengobatan TB ini untuk didampingi secara intensif. Jadi ada teman gitu yang bisa untuk Bentar. Oke, sepertinya saya nge-lag dikit tadi. Jadi pentingnya sebetulnya pendampingan pengobatan. Nah, pendamping pengobatan ini tidak hanya memastikan dia minum obat setiap hari, tetapi juga apa yang harus dilakukan ketika terjadi efek samping dan efek sampingnya berupa apa. Kemudian bisa mengkomunikasikan. Jadi ada jalur komunikasi ke fasilitas layanan kesehatan karena untuk penanganan efek samping kan tentu butuh ini ya dokter yang bisa gitu memberikan penanganan. Jadi itu yang saya kira menjadi hal yang ini harus harus diperbaiki lagi gitu. Karena memang betul efek samping obat itu menjadi penyebab yang terbanyak gitu untuk berhentinya minum obat, terutama setelah fase intensifnya berjalan. Jadi biasanya data menunjukkan tuh pasien TB sering berhenti pengobatan itu di bulan ketiga, keempat gitu. Itu juga karena mungkin udah merasa enak tadi ya, udah ada perbaikan berhenti. Atau juga sebaliknya, ada efek samping yang muncul gitu. Monggo Mbak Prof. Yandri bisa menambahkan mungkin yang soal efek samping obat. Setahu saya ada mekanisme di rumah sakit sebenarnya untuk melakukan assessment tentang efek samping obat ini. Ye, menyambung ya, saya setuju dengan Pak Devi tadi. Laporan resmi sebetulnya berapa yang mengalami efek samping yang mana dan yang sampai menimbulkan dropout itu, to be exact memang belum ada. Yang kedua, poin kedua adalah konseling pada pasien memang menjadi sangat 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 penting. Dan yang ketiga saya menggaris termasuk gini, kadang apa para nakes juga harus diingatkan untuk mengedukasi, terutama dari rifampicin itu kan menimbulkan pipisnya itu jadi merah. Tapi itu bukan efek samping, itu hanya metabolit. Nah,
Kalau kelupaan disampaikan, itu pasien tuh ketakutan dikiranya menjadi kencing darah kayak gitu. Itu juga PR kita untuk selalu memberikan edukasi edukasi eh, efek samping obat. Dan saya tadi sangat setuju dengan Prof. Ari yang saya sendiri lupa tadi bahwa kadang tuh merasa wis enak jadi mandek. Jadi itu tadi terus dia sudah kembali bekerja atau sudah karena sudah kembali bekerja kembali ke kota yang lain sehingga tidak mencari vaskes berikutnya. Jadi ini problem programatik juga ada Prof Ari saya kira ketika dia misalnya sudah pulang ke kotanya kayak gitu harus kemana perujukannya melanjutkannya belum lagi kalau kita nanti menghadapi keadaan di mana vaskes oh kami hanya melayani pasien yang wilayah kami saja itu kan problem struktural juga ya Prof Ari. Iya itu saja yang tadi saya kira sudah sangat lengkap klinis maupun problem itu. Kita semua bertanggung jawab untuk ya case per case harus kita atasi sesuai dengan problematikanya. Itu dari Baik, saya. siap. Siap, Prof. Luar biasa banget. Ini beberapa memang pertanyaan memang masih masuk gitu ya, tapi karena kita memang betul-betul sudah di akhir acara gitu ya, kita tidak bisa membacakan lagi pertanyaan karena memang waktu juga yang memisahkan kita nantinya. Jadi saya memohon untuk Prof. Ari, Pak Devi, dan Prof. Yandri untuk berikan closing statement terkait sama kondisi TB sekarang. Monggo, mungkin dari Prof. Ari dulu. Kayaknya mute ya. Mute, Prof. Mbak Ari Ari. masih mute, Prof. Oke, ya. Sorry. Mas Mbak semuanya, terima kasih. Jadi hari ini kita mendapatkan insight bareng-bareng ya tentang betapa problem TBC dan TBC-RO itu problem yang nggak bisa dianggap remeh gitu sebagai problem bangsa kita. Nah, saya kira kita bisa berkontribusi untuk ini dalam peran kita masing-masing ada banyak hal yang bisa kita lakukan setidaknya kalau kita kemudian menjadi tahu tentang apa itu TBC dan TBC-RO, kita bisa mengedukasi ya mulai dari lingkungan kita yang paling kecil dari kita melakukan pengendalian infeksi secara baik juga di keluarga kita, di komunitas kita. Dan Kagama saya kira punya peran yang sangat potensial untuk ikut membantu ya, agar program pengendalian TBC bisa lebih cepat lagi mencapai eliminasi TBC 2030. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pak Devi mungkin? Ya, mungkin dari saya bahwa tadi masalah efek samping itulah burden beban sebenarnya yang hanya puncak gunung es yang ada banyak faktor yang bisa kita lakukan tidak hanya sekedar melaporkan atau tidak hanya sekedar memantau saja. Mulai dari faktor risiko, apakah pasien ini punya risiko atau tidak mengalami efek samping. Kemudian identifikasi, apakah pasien itu mengalami efek samping atau tidak. Lakukan terlaksana, lakukan edukasi, lakukan terlaksana dengan tepat dan benar. Itu adalah butuh ke kolaborasi, kolaborasi kita semua, tidak hanya kesehatan, tapi juga semua dengan uh, masyarakat, mungkin ke posyandu atau apapun, ya, pendamping minum obat juga kalau untuk TB itu perannya sangat penting. Tidak hanya masih ya, seperti tadi disampaikan Prof. Ari, tidak hanya memastikan pasien minum obat, tapi untuk untuk mengecek, mengidentifikasi secara lebih cepat apakah pasien ini mengalami efek samping atau tidak. Karena salah satu faktor uh, yang penting, faktor penting yang bisa mempengaruhi keberhasilan terapi pasien, kepatuhan pasien adalah juga efek samping dari obat. Maka edukasi wah, sangat penting bagi bagi pembuat kebijakan juga mungkin untuk kita bisa uh, melakukan sosialisasi bahwa obat itu aman. Obat aman jika digunakan sesuai dengan aturannya dan konsultasikan jika uh, jika terjadi efek-efek yang tidak diinginkan. Jangan kadang juga ketakutan masyarakat untuk minum obat itulah justru yang kali menyebabkan terjadi efek-efek yang tidak diinginkan pada pasien yang akhirnya jadi burden beban berat bagi layanan kesehatan kita sistem layanan kesehatan tadi
di Indonesia. Mungkin itu saja ya, Pak. Terima kasih, Pak Devi. Mungkin dari Prof. Yandri, ada closing statement, Prof? J, matur nuwun. Terakhir bagi saya adalah message-nya, sebetulnya TB itu hampir boleh dikata eh, TB itu meningkat lagi ketika kita memulai ada epidemi HIV. Sehingga saya mengajak teman-teman di sini bahwa sering dalam keadaan HIV itu risikonya untuk terkena TB menjadi 20 kali lipatnya. Dan dalam keadaan koinfeksi TB HIV itu sangat buruk, sehingga dalam hal ini message saya adalah mari tingkatkan pemahaman pengetahuan kita, sebarkan ke lingkup terkecil seperti tadi Prof. Hari, orang yang berisiko HIV segera testing supaya kita bisa menangani dengan lebih baik, jangan sampai sudah masuk ke stadium 3 di mana ada TBC juga. Jadi bersama-sama kurangi stigmatisasi juga terhadap beberapa kelompok di masyarakat agar mereka juga mendapatkan akses pelayanan yang bagus juga. Dengan demikian kalau kita bisa menangani cepat maka TBC juga tidak lebih jauh lagi menular. Demikian dari saya, matur nuwun. Terima kasih, Prof. Ini luar biasa narasumber kita yang ketiga. Ketiga-ketiganya ini bagus banget gitu ya. Teman-teman semua, Mas, Mbak Agama gitu ya. Kenali TB, edukasi, sebarkan informasi, dan tuntaskan TB sehingga tercapailah eliminasi TB tahun 2020. 2030, mohon maaf. Nah, ini luar biasa banget. Nah, hari ini saya bisa memandu orang-orang hebat banget. Jadi mudah-mudahan semua yang menonton di sini tadi, semua yang menyaksikan di sini, baik di Zoom ataupun di YouTube, bisa mengambil materinya, bisa mengambil edukasinya yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Dalam memandu acara ini, saya apabila ada kesalahan atau kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.